Selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pukul Hakim. Marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita menyanyi dari Kidung Keesahan 8. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Malam hari ini ya Allah, sebagai keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sebagai pribadi, kami menghadap hadirat-Mu, mensyukuri segala yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami dan keluarga. Kami memuji dan mengagungkan Engkau. Malam ini kami juga rindu Tuhan berfirman dan mengajar kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus, kami semua dikuasai oleh kuasa-Mu, sehingga kami dapat mendengar, mengerti firman yang diberitakan, dan kami hidup
beralaskan pengajaran firman itu. Ampunilah dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini akan terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya percaya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah berdoa. Entah setiap hari kita berdoa, ataukah kita adalah seorang Kristen yang jarang berdoa. Nanti pada saat datangnya suatu masalah hidup, barulah kita mau berdoa. Atau hari lepas hari, kita selalu menyediakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Dan harus kita akui bahwa isi doa setiap orang tentu saja berbeda. Ada yang isi doanya hanya meminta berkat bagi kebutuhan jasmaninya, yang meminta materi bagi kehidupannya, yang meminta kesuksesan, keberhasilan, penyertaan Tuhan. Bahkan ada juga yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, harus kita akui bahwa isi doa dari seorang percaya tentu saja berbeda, tergantung seberapa intim relasi hubungan yang dibangun oleh seorang beriman itu dengan Tuhan. Semakin dia intim berdoa dengan Tuhan, tentu saja sikap dan cara berdoanya juga akan berbeda. Dan sebagai orang percaya, kita sungguh mengerti bahwa Tuhan yang kita imani sangat paham, sangat mengetahui kebutuhan doa-doa kita. Ya, Tuhan selalu welcome kepada siapa saja yang datang dan memohon kepadanya. Apalagi saudara-saudara, malam ini ketika kita membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 10, tentu saja membuat hati kita sangat berbunga-bunga. Aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, benarkah asal kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang kita minta itu dari Tuhan? Banyak orang beriman katakan, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Apalagi ketika kita membaca dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13a, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Hati kita semakin berbunga-bunga. Kita menyadari bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Persoalan dan pergumulan serta pertanyaan yang dapat muncul. Saudara-saudara, mengapa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan yang kita alami, tidak semua doa-doa yang kita pohonkan, yang kita minta, dikabulkan Tuhan? Bahkan ada yang mengatakan, Pak Pendeta, sampai saat ini saya belum mendapat jawaban dari Tuhan atas doa yang saya panjatkan. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Atau Tuhan sudah masa bodoh sehingga ia tidak menjawab doa saya, apalagi mengabulkannya? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bahwa tidak semua permohonan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan dipenuhi dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan diri kita. Sekali lagi, tidak semua permohonan dan permintaan kita kepada Tuhan akan dikabulkan Tuhan sesuai dengan keinginan yang kita minta. Tetapi yang pasti adalah setiap doa akan dijawab oleh Tuhan. Dan cara Tuhan menjawab doa kita tentu saja sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan sendiri, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kehendak, rencana, bahkan maksud kita. Karena itu ketika dikatakan mintalah, kepada kita sebenarnya diberi kebebasan untuk menyampaikan seluruh isi hati kita, seluruh kerinduan dan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya minta, ada juga kata carilah, maka kamu akan mendapat. Kata carilah ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki makna yang berarti. Kita harus mencari tahu hal-hal apa saja yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan dahulu sebelum Tuhan berikan yang kita minta darinya. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, sebagai seorang tua, sebagai seorang bapak duniawi di dunia ini saja, kita akan merasa jengkel dan marah kalau melihat anak-anak kita terus-menerus merengek-rengek, meminta-minta sesuatu kepada kita, tetapi anak itu tidak pernah menuruti nasihat dan arahan kita. Bahkan anak kita itu sering melanggar apa yang kita katakan.
yang tidak boleh ia lakukan. Tentu saja setiap permintaannya tidak akan mudah segera kita kabulkan. Kok kamu tidak mau dengar saya banyak mintanya saja, enak-enak aja. Carilah, tentu mengingatkan kita kepada kata-kata dalam firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kemudian kepadamu. Artinya, banyak hal yang Tuhan minta kita lakukan dalam hidup ini. Lakukanlah itu. Sehingga segala permintaan kita kepada Allah juga akan dijawab oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang mendengar, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia kepada bapaknya. Bukan seorang anak perbankan, seenaknya mau meminta. Kita juga harus memperhatikan kata-kata ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ayat ini tidak bermaksud bahwa sekali ketok maka pintu akan terbuka. Syukur-syukur bahwa sekali kita mengetok, sekali kita meminta, Tuhan segera merespon. Tetapi kata-kata ini mau mengajak kita ketoklah. Di dalamnya dimaksudkan agar kita dalam penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan mau mengetuk pintu hati Tuhan secara terus-menerus. Kita jangan mudah berputus asa di dalam berdoa kalau pintu hati Tuhan belum dibuka. Ingat, kadang-kala Tuhan menguji kesabaran seseorang sebelum Tuhan memberikan yang ia perlukan. Masih ingat kisah perempuan Kanaan yang diuji oleh Tuhan sebelum Tuhan menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Ia diuji untuk mengorbankan perasaannya, baru Tuhan mengabulkan permohonannya. Karena itu ketika doa kita belum dijawab, kita mengetuk pintu hati Tuhan, jangan patah semangat. Teruslah berdoa, dan dalam kesabaran percayalah Tuhan mendengar. Dan dalam waktu dan saatnya Tuhan akan menjawabnya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, ini adalah suatu penegasan dari Tuhan Yesus sendiri tentang pengabulan akan permintaan kita dalam berdoa. Dengan memakai analogi tentang seorang bapa yang jahat saja tahu memberi yang baik bagi anaknya, apalagi Bapa di surga. Penulis Injil Lukas ingin mempertegas bahwa Tuhan sangat mengerti dan memahami, sangat tahu kebutuhan anak-anaknya. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan segala yang kita minta kepada Tuhan akan Tuhan jawab berdasarkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita harus pahami ini. Tidak semua keinginan kita adalah kebutuhan bagi kita. Tetapi kebutuhan kita adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan Tuhan akan memberi berdasarkan kebutuhan kita. Kadang orang berpikir, kok aku doa salah nyambung, minta ini dikasih ini. Kenapa berbeda? Karena berdasarkan kebutuhan kita. Kita minta agar Tuhan segera memberikan kita kesuksesan, tetapi yang Tuhan berikan kesulitan, tantangan.
Tuhan tahu bukan kesuksesan yang kita butuhkan, tetapi lewat tantangan dan kesulitan Tuhan menempa mentalitas kita, iman kita, tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan, dan tetap bersandar kepada Tuhan atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang doa ini, maka firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa hari lepas hari janganlah lupa untuk berdoa. Naikkanlah permohonanmu kepada Allah, dan ingatlah bahwa doa adalah penyerahan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Doa adalah penyerahan kita untuk mengikuti kehendak Allah, bukan keinginan diri kita. Doa yang kita panjatkan dan naikkan kepada Tuhan haruslah kita lakukan dalam ketekunan, secara terus-menerus, hari lepas hari. Jangan pernah mau kecewa kalau doa kita belum dijawab. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi satu hal yang dikatakan oleh Injil Lukas pada ayat yang ke-13 terakhir, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan lupa, mintalah selalu Roh Kudus bagi diri dan hidup kita. Supaya apa? Supaya segala doa yang kita panjatkan kepada Tuhan selalu terarah kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak diri kita. Doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang senantiasa terarah kepada rancangan dan maksud Tuhan, bukan kepada rancangan dan kehendak diri kita sendiri. Ingat, di dalam diri kita penuh dengan keinginan daging, penuh dengan sikap dosa. Jangan dibawa oleh keinginan daging, tetapi biarlah kita dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu setiap berdoa, berapa kalikah kita minta Tuhan menghadirkan kita Roh Kudus dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan boleh berbicara dan mengajar kami melalui hamba-Mu ini. Tuhan boleh mengingatkan kami tentang doa yang kami panjatkan. Karuniakanlah kami selalu Roh Kudus, ya Tuhan, agar kami dapat mengendalikan kehidupan kami. Kami dapat membawa hari-hari hidup kami. Kami boleh bersikap, kami boleh bertutur kata, dan kami boleh bertindak
berdasarkan kehendak dan pengajaran-Mu dalam hari hidup. Engkau senantiasa menginginkan kami menjadi anak yang patuh, melakukan kehendak-Mu dalam hidup, bukan melakukan kehendak diri kami, keinginan kami. Kami sungguh sadar sebagai orang percaya, kami harus berjalan dengan kehendak dan keinginan Tuhan, bukan dengan kehendak dan keinginan diri kami. Karena itu Tuhan, jamahlah hati kami, pikiran kami, hidup kami, agar kami senantiasa dibaharui, agar kami senantiasa melangkah berdasarkan pengajaran firman-Mu. Kami bukan berjalan dengan kedagingan kami. Kami tidak berjalan hanya mengatasnamakan sebagai orang yang percaya kepada-Mu, tetapi kami sungguh-sungguh menunjukkan sikap iman kami lewat perilaku hidup kami, lewat tindakan kami, lewat cara berpikir kami, lewat kata-kata kami. Karuniakanlah kami selalu Roh Kudus Tuhan dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, tanggung jawab kami, pekerjaan kami, bahkan dalam kami mengarahkan kaum keluarga kami, anak-anak kami, untuk hidup berpadanan dengan pengajaran firman-Mu. Mampukan kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup berdasarkan panggilan dan pengutusan-Mu. Lihatlah kami yang ada di rumah kami masing-masing. Lihatlah keluarga kami Tuhan. Lihatlah apa yang kami butuhkan. Lihatlah apa yang kami rasakan. Tuhan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Karena itu jamahlah hati kami, pikiran kami, hidup kami. Jawablah segala kerinduan-kerinduan yang akan dinaikkan oleh anak-anak-Mu dari rumah pada saat ini. Lihatlah hati kami yang sangat memohon kepada Tuhan. Lihatlah mereka yang bergumul menanti jawaban dari doa yang senantiasa dipanjatkan. Tuhan berkenan menjawab kerinduan-kerinduan dan pengharapan anak-anak-Mu ini. Mereka yang sakit, Tuhan mau melawat mereka. Bahkan Tuhan mau menjamah mereka. Dan dalam perkenan-Mu Engkau memberikan kesembuhan. Mereka yang berusia lanjut, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kesabaran bagi mereka untuk dapat berkumpul bersama kawan-kawan lansia lainnya. Dan lihatlah kerinduan mereka Tuhan untuk dapat bersekutu kembali bersama dan melampaui masa pandemi COVID-19. Mereka yang berhari ulang tahun, yang merasakan pertambahan setahun usia baik hari perkawinan maupun hari kelahiran, tambahkanlah imannya Tuhan, tambahkanlah pengharapannya, tambahkanlah kasih-Nya, hikmat dan kebijaksanaan, teristimewa kesehatan, anugerahkanlah rezeki dalam kehidupan, agar mereka senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hari-hari ini. Mereka yang masih penuh dengan pergumulan-pergumulan dan masalah hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, mencari rezeki, mencari jodoh, yang bergumul dengan pendidikannya, Tuhan tolong menangkan mereka dari pergumulan-pergumulan itu. Mereka yang merindukan keturunan, karena sampai saat ini belum diberikan keturunan, Tuhan lihatlah kerinduan dari umat-Mu. Ya Allah di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Gereja-gereja yang ada teristimewa Jemaat GBIB, secara khusus GBIB Anugerah di Bekasi.
Tuhan berkati para presbiter, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, unit-unit misioner yang ada, bahkan mereka semua yang senantiasa memberi diri, melibatkan diri dalam pelayanan. Dan dalam ketidaktahuan kami, mari Tuhan datang berkati kami. Tuhan mau memulihkan kembali tubuh yang lelah ini. Dan esok pagi perkenankan kami menikmati hari dan hidup yang baru. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dan hidup keesaan 383. Terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Uke Hati. Kiranya firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing. Pada kesempatan ini, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita menjalani hari-hari hidup ini dengan selalu berdoa kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan selalu akan menjawab setiap permohonan yang kita pinta kepadanya. Mari kita berdiri, kita melakukan kitab bakti 327. Jangan kamu takut. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita. Salam damai bagi kita semua.